Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Arik Channel. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang selalu bergabung bersama Arik Channel. Di sini Arik Channel akan selalu membahas tentang informasi P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan informasi terbaru. Buat teman-teman yang baru bergabung bersama Arik Channel, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Arik Channel. Nggak usah lama-lama, kita langsung bahas berita terbaru seputar P3K paruh waktu ya. Tepatnya itu hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 itu sekitar jam 11:40 itu Menpan RB ya, keputusan akhir Menpan RB P3K paruh waktu harus rela pindah instansi, siap-siap. Nah, jadi teman-teman di sini bisa simak dengan baik-baik ya keputusan Menpan RB tentang P3K paruh waktu harus rela pindah instansi ya. Jadi teman-teman biar tidak gagal paham, teman-teman bisa menyimak video ini atau berita ini terbaru biar teman-teman itu nanti tidak saling gimana ya, tuduh menuduh dan paham kenapa kok Menpan RB itu mempunyai keputusan tentang P3K paruh waktu harus rela pindah instansi ya, seperti itu. Pemerintah akhirnya menetapkan aturan baru terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Keputusan ini tertuang dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Dalam keputusan tersebut, Menpan RB menetapkan berbagai kebijakan mengenai P3K paruh waktu. Dalam keputusan tersebut, Menpan RB menetapkan berbagai kebijakan mengenai P3K paruh waktu. Untuk teman-teman harus paham dulu tentang apa itu P3K paruh waktu ya. P3K paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan anggaran yang disediakan instansi pemerintah setiap daerahnya masing-masing ya. Jadi teman-teman harus paham dulu ya, apa itu P3K paruh waktu. Nah, kalau teman-teman sudah paham, insya Allah nanti akan paham dengan berita-berita tentang P3K paruh waktu. Di sini teman-teman jangan selalu berpikir negatif ya, berpikirlah dengan positif. Nah, jadi P3K paruh waktu itu memiliki tujuan. Yang pertama itu tujuannya menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Terus yang kedua, pemenuhan kebutuhan ASN di instansi pemerintah. Yang terakhir, yang ketiga, memperjelas STA, tugas pegawai non-ASN dalam jabatan ASN. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ya, paham ya, dari sini sudah agak paham ya. Teman-teman semuanya juga harus paham siapa yang bisa jadi P3K paruh waktu ya. Hanya pegawai non ASN
yang terdaftar dalam database BKN dengan kriteria di bawah ini yang bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Pernah mengikuti seleksi CPNS atau tahun 2024 tetapi tidak lolos, atau mengikuti semua tahapan seleksi P3K 2024 tetapi tidak mendapatkan formasi. Jadi siapa saja yang bisa menjadi P3K paruh waktu itu tadi ya, mereka-mereka yang pernah ikut tes CPNS di tahun 2024 tapi tidak lulus ya. Terus seleksi P3K 2024 tapi dia tidak mendapatkan formasi. Terus tahapan pengangkatan P3K paruh waktu itu Menpan RB telah menetapkan tahapan untuk proses pengangkatan P3K paruh waktu sebagai berikut ya. Itu yang pertama, usulan kebutuhan. Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu ke Menpan RB. Yang kedua, penetapan kebutuhan. Menpan RB menetapkan jumlah, jenis, jabatan, kualifikasi, pendidikan, dan unit penempatan. Yang ketiga, pengangkatan setelah pendaftaran atau pendataan nomor induk P3K dari BKN. P3K menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai aturan yang berlaku. Oke, teman-teman ya. Gaji dan fasilitas P3K paruh waktu. Jadi di sini P3K paruh waktu juga mempunyai gaji dan fasilitas ya. Gaji P3K paruh waktu akan menerima upah minimal sesuai dengan gaji terakhir sebagai pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum di wilayah tempat mereka bekerja. Sumber pendapatan gaji ini bisa berasal dari anggaran, belanja pegawai atau sumber lain yang diizinkan untuk aturan perundang-undangan. Jadi untuk P3K paruh waktu ndak usah bingung-bingung ya, ndak usah berkecil hati, semuanya mendapatkan gaji dan fasilitas. Ya nanti cuma ada perbedaan sedikit lah antara P3K paruh waktu dan penuh waktu. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan fasilitas lain sesuai ketentuan yang berlaku. Siap-siap pindah instansi. Nah, ini ya. Untuk teman-teman pahami di sini, siap-siap pindah instansi. Keputusan Menpan RB ini juga mengatur bahwa P3K paruh waktu tidak bisa dengan mudah mengajukan pindah instansi. Nah, jadi P3K paruh waktu itu tidak bisa dengan mudah mengajukan pindah instansi ya. Di sini ya, jika mereka atau jika teman-teman ya tetap ingin pindah instansi, maka statusnya otomatis dianggap mengundurkan diri ya. Jadi selama menjadi P3K, teman-teman itu tidak bisa mengajukan pindah tempat. Apabila teman-teman itu ngeyel, teman-teman itu dianggap mengundurkan diri. Namun, nah di sini ada pengecualian. Jika terjadi
perubahan organisasi pemerintah dan kompetensi P3K paruh waktu masih dibutuhkan, mereka akan dipindahkan ke unit lain yang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Tapi ya, nah di sini kan ada namun teman-teman itu bisa pindah kalau seumpamanya dari instansi lain itu membutuhkan seperti itu. Jadi untuk teman-teman apabila teman-teman diangkat P3K paruh waktu, teman-teman mempunyai kewajiban. Yang pertama itu setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Yang kedua, menaati peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjalankan nilai dasar, kode etika, dan kode perilaku ASN. Yang terakhir, menjaga netralitas dalam politik. Nah, jadi kewajibannya teman-teman itu seperti itu ya. Tapi ya, di sini ada tapi. P3K paruh waktu juga bisa diberhentikan dengan berbagai alasan. Seperti diangkat menjadi CPNS atau P3K, pengunduran diri atau mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia, melakukan pelanggaran disiplin berat atau tindak pidana. Yang terakhir, terkena kebijakan pemampingan organisasi. Nah, itu ya teman-teman informasi seputar P3K yang terbaru harinya hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung bersama Arik Channel. Yang baru bergabung jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video atau informasi tentang P3K terbaru dari Arik Channel. Dan yang sudah bergabung lama saya ucapkan juga terima kasih yang selalu mendukung Arik Channel ya. Arik Channel ini tidak ada apa-apanya selain tanpa kalian semuanya. Jadi ini ya informasinya, jika seorang P3K paruh waktu berada pada kondisi sesuai keputusan Menpan RB di atas, harus rela untuk pindah instansi. Nah, jadi waktunya teman-teman itu dipindah karena dari instansi lain itu membutuhkan tenaganya teman-teman. Jadi teman-teman akan bisa dipindah seperti itu ya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Untuk teman-teman semuanya ya, saya ulangi lagi, saya ucapkan terima kasih yang sudah mensubscribe dan berkomentar dan yang sudah menge-share video atau berita ini ke teman-temannya yang lain. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera untuk pejuang P3K dan untuk pejuang semuanya. Terima kasih.